Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, teman-teman kelas 9 SMP Lab School VIP PMJ. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin, Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua dimanapun kita berada. Tapi ingat, teman-teman harus tetap semangat untuk belajar, khususnya bahasa Indonesia. Insya Allah, untuk kali ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia. Pokok pembahasannya yaitu tentang teks laporan percobaan. Nah, teman-teman sambil dibuka ya buku paketnya yang insya Allah sudah punya semua kan. Nah, insya Allah kita mengenal mengenai pengertian, struktur teks, dan kebahasaan. Nah, ini tolong dipahami satu bab ini ya. Baik, kita lanjutkan mengenai teks laporan percobaan. Baik, bisa dilihat di halaman 3, buku paketnya. Ayo sambil dibuka. Pengertiannya, teks percobaan atau teks laporan percobaan ada di halaman 3 di paling atas. Adalah teks umumnya digunakan dalam ilmu pengetahuan alam atau sains. Misalnya teman-teman pernah belajar IPA sama Pak Edi atau sama siapa begitu. Nah, ada percobaan misalnya buat kecamba. Kecamba itu gelas plastik diisi dengan kapas yang sudah dipakai air, kemudian dimasukkan, kemudian di atas kapas yang basah itu dipakai atau diletakkan kecamba atau kacang, baik kacang hijau ataupun biji yang lain. Maksudnya itulah teks percobaan. Jadi teks percobaan pada umumnya dipakai dalam ilmu pengetahuan alam atau sains. Nah, apa sih fungsinya? Nah, itu kan pengertiannya ya. Jadi pengertiannya adalah teks yang biasa digunakan dalam percobaan, dalam percobaan dari ilmu pengetahuan alam. Nah, itu kira-kira. Terus kemudian kita lihat apa sih fungsi dari teks laporan percobaan. Pertama adalah mencatat dan menguraikan. Jadi dicatat, kemudian diuraikan, artinya diterangkan. Nah, suatu percobaan yang telah disesuaikan. Artinya gini, tadi teman-teman punya kelompok untuk membahas atau untuk percobaan IPA, misalnya tadi kecambah. Nah, dituliskan alat, bahan, dan seterusnya. Kemudian gimana caranya mencoba atau mempraktikkannya. Makanya di sini mencatat, menguraikan suatu percobaan yang telah disesuaikan. Artinya yang sudah direncanakan. Nah, itu fungsinya. Kemudian teks percobaan atau teks laporan percobaan disusun berdasarkan teks prosedur. Artinya ada tahapan-tahapan. Pertama misalnya, kalian harus mengumpulkan alat bahan. Kemudian lalu setelah itu mempraktikannya. Atau cara menggunakannya itu, cara mengimplementasikannya, cara membuatnya itu sesuai dengan prosedur tahapan-tahapan yang sudah kalian susun. Nah, yang ditunjukkan dan langkah-langkah percobaan kemudian diikuti teks yang berbentuk laporan percobaan. Nah, artinya tadi, alatnya dicatat, bahannya dicatat, disediakan di depan, kemudian kalian praktikan, kalian cobaannya itu sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disusun selama teman-teman mencatat. Itu ya, paham ya?
Jadi tadi, teks percobaan biasa dilakukan pada pelajaran IPA. Kemudian, teks percobaan berfungsi untuk mencatat dan menguraikan. Artinya, di bahasa Indonesia di sini kenapa belajar teks percobaan? Untuk mencatat. Jadi, teman-teman bagaimana caranya mencatat teks percobaan yang teman-teman lakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, intinya seperti itu. Jadi makanya bahasa Indonesia belajar teks percobaan. Tapi bagaimana cara mencatatnya dan menguraikannya? Tapi ingat, sesuai dengan langkah-langkah yang sudah disepakati atau yang sudah direncanakan. Ya, itu ya pengertiannya. Oke? Nah, itu. Oke, berikutnya kita masuk ke struktur. Struktur ya. Struktur atau bagian-bagian. Nah, struktur atau bagian-bagian kalian bisa lihat atau buka di halaman 10. Ayo coba dibuka buku paketnya sambil mendengarkan video ini, sambil mendengarkan presentasi ini, walaupun ada di PowerPoint atau PPT, teman-teman harus perhatikan juga buku paketnya agar lebih paham. Ada di halaman 10 buku paket. Baik, struktur ya. Struktur itu artinya bagian-bagian kata. Bagian-bagian teks. Struktur berarti bagian. Struktur kelas berarti bagian-bagian kelas. Contoh, kelas 9, wali kelasnya Pak Edi Suwarno, MPD. Ketua kelasnya siapa misalnya? Oh, masih Nandes, berarti Nandes. Wakilnya siapa? Sekretaris siapa? Itu adalah struktur atau bagian-bagian kelas. Sekarang, teks laporan percobaan pun mempunyai bagian-bagian dari teks tersebut. Baik, bagiannya apa saja? Bagian dalam teks percobaan, laporan percobaan boleh dilihat halaman 10 di buku paket kalian. Nah, yang pertama, bagian atau struktur teks laporan percobaan yaitu adalah latar belakang. Apa sih latar belakang? Latar belakang adalah berisi masalah atau tujuan percobaan. Gitu. Jadi apa sih kalau kalian ingin membuat percobaan kecamba atau tahapan memasak atau tahapan apapun? Apa sih tujuannya? Kenapa kalian harus masak? Kenapa kalian harus percobaannya kecamba? Nah, itu kira-kira. Jadi, terisi di latar belakang. Nanti kita contohnya, ada contohnya nanti kita bahas agar lebih paham. Jadi, latar belakang struktur dari teks laporan percobaan. Yang pertama adalah latar belakang. Isinya apa? Masalah, tujuan, percobaan. Ya, nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas apa itu dari contohnya. Baik, yang kedua. Yang kedua dari struktur laporan percobaan adalah landasan teori. Landasan teori. Yang kedua apa? Landasan teori. Nah, landasan teori di sini apa? Berisi tentang apa? Nah, landasan teori itu berisi tentang teori-teori yang mendukung percobaan dan atau penelitian. Nah, misal kalian punya buku paket IPA. Di situ ada tentang teks
laporan percobaan. Atau baik, mohon maaf, kita lanjut ya, terpotong. Baik. Nah, di sini ada landasan teori berisi teori-teori. Teori itu pendapat. Ada nggak pendapat di buku IPA yang menerangkan tentang percobaan kecambak atau percobaan hal-hal yang lain? Gitu. Nah, ada nggak yang mendukung di situ? Kira-kira menurut siapa di buku itu? Itu yang disebut dengan teori-teori yang mendukung. Misal, teori dari Pak Edi Suwarno yang menyatakan bahwa kecamba yang hidup di lingkungan kurang matahari akan lebih cepat berkembang dibandingkan kecamba yang hidup ada matahari. Nah, ada nggak pernyataan itu di dalam buku IPA? Atau dari siapa? Nah, itu adalah teori-teori. Nanti kita bahas di landasan ya, di contoh ya, agar lebih paham. Jadi yang pertama apa tadi strukturnya? Yang pertama adalah latar belakang. Yang kedua apa? Landasan teori. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa? Metode penelitian. Metode penelitian. Baik, apa itu metode penelitian? Metode penelitian berisi uraian prosedur kerja. Artinya apa? Tahapan kerja. Contohnya, masukkan kapas yang sudah dibasahkan ke dalam gelas plastik atau ke dalam media yang sudah disediakan. Berarti apa? Isinya prosedur kerja. Yang kedua, ya terus apa lagi? Alat. Alatnya apa saja tadi? Ada kapas, gitu kan ya. Terus kemudian ada media seperti gelas plastik, air, kecamba atau kacang dan seterusnya. Itu alat. Bahan alatnya ya. Kemudian bahan. Nah, bahan-bahannya sama, mirip dengan alat. Tadi ya, ada kapas, gelas plastik, itu bahannya. Terus kemudian air, kemudian apa lagi di situ banyak ya. Nah, itu kira-kira. Dan waktu pelaksanaan percobaan. Harus tahu berapa menit, berapa detik. Nah, itu ya. Jadi, setelah kapas dibasahkan ke dalam air, kemudian dimasukkan ke dalam media, itu berapa menit dibiarkannya. Nah, itu. Kemudian, si kecambahnya atau kacangnya dimasukkan ke dalam gelas plastik yang berisi kapas yang sudah dibasahkan, kemudian didiamkan berapa hari, berapa menit, berapa jam. Nah, itu kira-kira. Nah, itu ya. Jadi yang ketiga apa? Metode penelitian. Metode penelitian isinya apa? Prosedur kerja. Yang kedua, alat. Yang ketiga, bahan. Yang keempat, waktu percobaan. Paham ya? Nah, baik. Yang berikutnya ada dua lagi. Yang berikutnya ada hasil percobaan. Hasilnya. Hasil dari percobaannya itu apa? Hasil percobaan berisi data hasil pengamatan yang biasanya dituangkan dalam bentuk tabel dan pembahasan. Nah, hasil percobaan dengan disinkronkan artinya disamakan antar hasil eksperimen dengan teori. Maksudnya sama nggak sih? Betul nggak sih pendapat yang ada di landasan teori dengan praktiknya sama nggak? Nah, gitu kira-kira. Menurut teori, kecamba yang hidup di tempat gelap itu akan lebih cepat tumbuh
dibandingkan kecambah yang hidup di tempat terang. Betul nggak sih seketika teman-teman mempraktikkannya di dalam kehidupan? Betul nggak sih demikian? Nah, itu kira-kira ya, dipahami itu. Tapi dicatat nanti hasilnya. Makanya di sini berisi hasil pengamatan. Paham? Nah, itu ya. Yang terakhir, dari struktur apa? Kesimpulan atau simpulan. Berisi penegas, artinya diulangi lagi berdasarkan teori. Diulangi ya, gitu. Nah, berisi penegas konsep hasil percobaan secara singkat dan sesuai dengan landasan hasil percobaan. Artinya kalian terangkan kembali gitu. Latar belakangnya apa? Landasan teorinya seperti apa? Metodenya seperti apa tadi? Kerjanya, alatnya, bahan, waktunya segimana. Nah, itu ya kira-kira. Kemudian hasilnya segimana? Hasilnya bagaimana? Setelah hasil baru disimpulkan. Nah, itu kira-kira. Coba kita ulangi ya. Apa struktur dari teks laporan percobaan? Satu, latar belakang. Yang kedua, landasan teori. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Metode penelitian berupa prosedur kerja, alat, dan bahan. Yang keempat, strukturnya apa aja yang keempat? Hasil percobaan. Artinya harus ditulis. Yang kelima apa? Kesimpulan. Diingat ya. Sekali lagi, apa tadi? Sekali lagi, latar belakang, landasan teori, metode penelitian, hasil percobaan, dan kesimpulan. Jangan lupa ya, nanti kita bahas di contoh. Nah, baik, di contoh ya, nanti kita bahas. Baik, baik. Coba dilihat contohnya, kita praktikkan. Contoh ada di halaman 11. Coba dilihat. Di situ apa? Bacalah contoh analisis struktur isi teks yang berjudul pertumbuhan dan berkembangan tumbuhan kacang hijau tadi, kecambah. Nah, coba dilihat tabel di halaman 11. Nah, ini contoh dari latar belakang. Coba. Pertumbuhan adalah aktivitas kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, itu latar belakangnya ya. Karena prosesnya berjalan bersama. Pertumbuhan diartikan sebagai suatu proses pertumbuhan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversible atau tidak dapat berkembang ke bentuk semula. Nah, itu contoh dari latar belakang yang berupa latar belakang dan masalah. Ini baru struktur yang pertama. Coba makanya perhatikan. Teksnya makanya perhatikan sambil diperhatikan pula bukunya. Gitu ya. Berikutnya. Nah, manfaat. Apa di sini manfaat? Manfaat dari penelitian ini antara lain dengan mengetahui efek dari sinar matahari terhadap tumbuhan. Makanya biasanya kalau percobaan kacang hijau ada dua. Yang satu di tempat gelap, yang satu di tempat terang, mohon maaf, terang gitu ya. Nah, baik efek positif maupun negatif dan mengetahui kondisi yang diperlukan
untuk perkembangan biji kacang hijau. Nah, kita lanjutkan lagi ya di halaman 11 di buku paket. Coba kalau ingin mengerti diperhatikan ya. Nah, jadi ingin mengetahui manfaat baik positif ataupun negatif dalam sebuah percobaan. Apalagi di sini. Nah, di sini dan mengenai kondisi yang diperlukan untuk perkembangan biji kacang hijau serta mengenai faktor yang mempengaruhi biji kacang hijau tersebut untuk berkecambah. Makanya tadi itu bahwa kalau percobaan ini ada dua. Ada yang dilihat dari ada matahari dan ada tidak matahari. Itu ya. Itu latar belakang. Sekarang yang kedua, apa? Landasan teori. Masih ada di halaman 11. Coba diperhatikan lebih fokus. Nah, di sini ada di tabel yang berikutnya atau urutan yang berikutnya. Landasan teori atau kajian pustaka. Landasan teori apa di sini? Pertumbuhan pada tanaman terbagi dalam beberapa tahap, yaitu perkecambahan yang diikuti dengan pertumbuhan primer dan sekunder. Artinya mana yang tumbuh di tempat yang terang dan mana yang di tempat yang tidak terang atau gelap. Itu ya. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu kira-kira pendapatnya seperti apa? Nah, coba diperhatikan di halaman 11. Nah, di sini hipotesis perkecambahan pada biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap akan mengalami kelajuan pertumbuhan yang tinggi dibandingkan perkecambahan hijau yang diletakkan di dalam ruang dan di tempat yang terang. Nah, tadi ya. Jadi kacang hijau yang disiapkan di tempat yang terang dan di tempat yang gelap. Hal ini disebabkan adanya pengaruh hormon auksin yang dipengaruhi oleh cahaya matahari. Makanya kecambah yang hidup di tempat terang akan lebih lama tingginya dibandingkan di tempat gelap. Paham ya? Nah, itu cara membuat landasan teori. Baik, berikutnya coba dibuka. Halaman 12, coba dibuka. Ayo, dibuka. Metode penelitian. Nah, metode penelitian seperti apa di sini? Lokasi yang saya ambil sebagai tempat penelitian yaitu di rumah. Nah, makanya teman-teman di waktu pandemik seperti ini boleh percobaannya di rumah. Pakai kacang hijau. Gitu. Nah, di sini apa saja? Jadi lokasinya apa? Di rumah. Dan waktu penelitian yaitu 6 hari atau 1 minggu. Karena butuh proses pertumbuhannya. Itu ya. Terus kemudian apalagi setelah waktunya gitu kan? Alatnya di sini coba diperhatikan. Alatnya apa saja? Penggaris untuk ngukur. Untuk ngukur berapa tingginya gitu, gitu ya. Pulpen untuk apa? Mencatat. Nah, apalagi setelah itu, setelah pulpen, nah, apalagi di sini yang berikutnya adalah kertas. Jadi dicatat. Bahasa Indonesia itu untuk mencatat hasil pekerjaan yang dilakukan di IPA. Nah, itu ya. Apa saja tadi alatnya? Penggaris, pulpen, dan kertas. Baik, berikutnya bahan. 2 buah pelibat. Nah, pelibat itu seperti kapas. Tanah hitam secukupnya. Oh,
Berarti ini nggak pakai kapas ya. Berarti pelibat itu bisa dibilang ininya apa? Dari bahannya ya. Tanah hitam secukupnya, tanah. Dan 20 biji kacang hijau. Nah, itu ya. Jadi terjawab ya metode penelitiannya berupa apa? Kerja, prosedur kerja, alat, dan bahan. Nah, itu ya. Berikutnya, hasil percobaan. Langkah berikutnya atau struktur berikutnya hasil percobaan. Apa di sini? Dia masih di halaman 12, tabel berikutnya. Hasil data tabel pertumbuhan kecambah di tempat terang. Nah, disebutkan, diterangkan pertumbuhan kecambah di tempat terang kurang tinggi. Gitu kan, karena pertumbuhannya terhambat karena adanya hormon ausik. Nah, ausik ya tadi ya. Nah, itu ya kira-kira. Nah, itu diterangkan. Kemudian pembahasan, cahaya matahari sangat penting dalam proses pertumbuhan. Nah, pertumbuhan apa? Pertumbuhan kecambah, khususnya pada tumbuh yang berklorofil. Mulut daun ya, klorofil. Ada di balik daun gitu ya. Nah, itu kira-kira. Cahaya matahari sangat menentukan pada proses fotosintesis. Nah, itu kira-kira ya. Itu alat dan bahan. Sekarang coba, mohon maaf, tadi paparan hasil percobaan. Nah, sekarang kesimpulan. Nah, coba lihat simpulannya. Apa simpulannya? Terakhir dari struktur. Dari pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau yang telah saya lakukan, saya mengambil keputusan bahwa pada dasarnya tumbuhan membutuhkan cahaya. Banyak sedikitnya cahaya yang ditumbuhkan tiap tumbuh berbeda-beda. Nah, artinya memang setiap kecambah itu berbeda-beda. Makanya misalnya di sini Ruben percobaan kacang dengan Zaki sama-sama percobaan di rumah. Tapi pasti tingginya berbeda, apanya berbeda, pasti itu berbeda. Nah, itu kira-kira ya dipahami ya. Paham ya, insya Allah ya. Gitu. Baik, berikutnya. Berikutnya itu tentang kebahasaan. Coba dibuka tentang kebahasaan. Kita kembali lagi di halaman 11. Kebahasaan, biasanya kebahasaan itu yang harus ada di dalam teks laporan percobaan. Ya. Jadi bahasa apa saja atau kalimat seperti apa yang harus ada di dalam teks laporan percobaan. Nah, di sini menggunakan kalimat-kalimat berita. Nah, satu, bola jauh ya, mengikuti arah gravitasi. Telur mengapung dalam larutan gula. Nah, kalimat perintahnya, ukurlah pertambahan pegas. Atau ukurlah pertumbuhan kecambah. Nah, itu kira-kira ya. Amati gerakan arah bola. Nah, membuat kata bilangan atau dan suatu. Nah, contoh di sini 15 menit, 6 hari yang tadi kan? Nah, itu kira-kira. Jadi kebahasanya itu harus ada pertama apa? Kata perintah. Kata perintah. Yang kedua apa? Kata bilangan dan satuan. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu menggunakan unsur berita atau kalimat berita. Nah, itu ya. Jadi harus ada di dalam teks laporan percobaan. Berikutnya, kebahasaan. Nah, ada lagi kebahasaan, ada banyak. Ada di halaman 15. Coba diperhatikan 15, teman-teman. Nah, di sini di halaman 15, coba diperhatikan biar paham. Kalimat aktif dan pasif. Ini sudah ya di kelas 8 dulu. Masih ingat atau masih lupa? Kalau masih lupa, coba diperhatikan. Kalau masih ingat, alhamdulillah. Tinggal diperhatikan untuk menambah paham.
Baik, berikutnya ada kalimat pasif dan kalimat aktif. Nah, tadi ya, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Jadi gini, kalimat aktif itu subjek orangnya, si pelakunya pasti sedang melakukan apapun, melakukan hal. Contoh, di sini Gita sedang menyiram tanaman. Melakukan pekerjaan nggak? Sedang melakukan pekerjaan. Siapa yang melakukan pekerjaan? Gita. Gita jadi apa? Subjek. Sedang menyiram jadi predikat. Tanaman, objek atau si penderita yang dilakukan, yang diubah oleh si subjek. Paham ya? Jadi kalimat aktif itu subjeknya melakukan pekerjaan. Tuh ya. Contoh, Nandes menendang bola. Nah, itu ya. Itu. Ozil menangkap bola. Nah, karena Ozil jadi kiper. Nah, itu ya. Paham ya? Baik. Berikutnya, kalimat pasif. Tadi aktif, sekarang sebalikannya atau pasif. Kalimat pasif itu apa? Kalimat yang subjeknya sudah atau belum melakukan pekerjaan. Contoh, tanaman disiram oleh Gita. Siapa yang nyiram tanaman? Kita. Nah, udah belum? Udah. Berarti kalimatnya pasif. Nah, contoh, ibu masak nasi goreng. Aktif kan? Dipasifkan. Jadinya gimana? Nasi goreng dimasak oleh ibu. Nasi gorengnya sudah ada belum? Sudah. Berarti itu Pak si. Paham ya? Baik. Nah, terus kemudian ada lagi di sini. Apa di sini? Ada kalimat aktif transitif, ada kalimat aktif intransitif. Coba perhatikan. Perhatikan bedanya dari kedua transitif dan intransitif. Coba tolong perhatikan yang baik. Nah, masih di halaman 15. Aktif transitif dan aktif intransitif itu apa? Aktif transitif adalah kalimat aktif yang memiliki objek atau perlu objek. Nah, apa di sini? Fikri menendang bola. Fikri menendang, bisa nggak? Nggak bisa. Apa yang ditendang? Karena butuh objek, butuh yang ditendang. Nah, itu kira-kira ya. Gitu. Nah, itu ya. Jadi, Fikri menendang bola itu aktif transitif. Aktif, tapi butuh objek. Nah, paham ya? Baik. Berikutnya, kalimat aktif intransitif. Aktif intransitif. Aktif intransitif itu adalah kalimat aktif yang tidak memilih atau tidak memerlukan. Nggak perlu lagi objek. Nggak perlu lagi. Aktif tapi nggak usah ada objek. Contoh, Roni berenang. Roni berenang. Ada nggak berenang apa? Nggak ada. Berarti hanya Roni jadi apa? Subjek. Berenang jadi objek. Paham ya? Berikutnya, ia sedang tidur. Nah, ya kan? Nah, paham ya? Paham nggak? Oke, saya harap ini paham, ini gampang kan? Baik, setelah ini tugasnya kalian membuat kalimat dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Masing-masing 3. Aktif 3, pasif 3. Kemudian aktif transitif 3, aktif intransitif 3. Agar lebih paham. Ya, kalau nggak buat tugas, biasanya nggak paham-paham. Ya, baik. Berikutnya, lanjutan yang tadi masih di halaman 15. Apa di sini? Ada kata tugas. Kata tugas ya. Kata tugas itu apa? Kata tugas adalah nama lainnya partikel. Kata tugas itu nama lainnya apa? Partikel. Partikel apa? Kata tugas. Kata tugas itu apa? Adalah sejenis kategori, jenis kata dalam bahasa formal. Artinya, kalau kalian membuat laporan, baik itu percobaan, wawancara, berita, apa itu?
harus menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai KBBI. Paham ya? Nah, di sini apa kata tugas? Ada kata depan, ada juga kata depan. Ada kata konjungsi atau kata sambung. Berikutnya ada artikulasi atau sandaran atau ucapan. Ucapan itu artikulasi. Kemudian interjeksi. Interjeksi itu apa? Interjeksi itu adalah kata seru, menyerukan sesuatu hal. Ya. Nah, kali ini yang akan dibahas artinya itu hanya pengenalan saja, tapi yang akan kalian bahas di dalam teks laporan percobaan adalah partikel kah, lah, pun, dan tah. Nah, itu yang harus ada di dalam teks laporan percobaan. Paham ya? Nah, ini buat kalimat masing-masing satu. Ada kata kah, ada kata lah, ada kata pun, ada kata tah. Gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, berikutnya. Apa sih perbedaan teks laporan percobaan dengan teks yang lainnya? Nah, itu kan percobaan kan? Ini kan itu kan ya apa namanya? Mungkin teman-teman ingin tahu ya apa kira-kira bedanya kan gitu ya. Nah, coba kita bahas apa sih bedanya? Kenapa sih bisa beda? Nah, itu kira-kira ya. Nah, baik ada di halaman 18. Coba dibuka halaman 18. Ada kan di situ ya. Membedakan teks laporan percobaan dan teks eksposisi. Nah, apa di sini? Teks percobaan berbeda dengan teks eksposisi. Teks eksposisi itu hanya memberikan informasi, informasi kepada kita. Nah, itu ya. Itu contoh koran. Koran memberikan informasi nggak sama kita? Memberikan kan? Nah, artinya itu hanya memberikan eh, eh, apa? Percobaan. Mohon maaf, memberikan informasi. Kalau teks percobaan itu apa? Teks percobaan mencatat, menguraikan suatu percobaan yang disesuaikan. Artinya dari situ. Paham kan? Nah, itu ya bedanya. Teks eksposisi hanya apa? Teks eksposisi hanya memberikan percobaan gitu. Nah, itu ya kira-kira teman-teman mengenai teks laporan percobaan di halaman 18. Oke, berikutnya terakhir banget. Nah, terakhir banget ya. Di sini ada unsur kebahasaan di halaman 20. Coba dibuka halaman 20 biar ngerti kata serapan. Kata serapan itu apa? Kata yang berasal dari bahasa lain. Kata serapan itu dari bahasa lain. Contoh, bahasa Inggris. Kata apa di bahasa Inggris masuk ke bahasa Indonesia, kemudian dipakai. Itu adalah kata serapan. Gitu. Contoh, kata yang berasal dari bahasa lain. Bahasa daerah atau bahasa luar negeri, artinya boleh dari manapun. Intinya bukan bahasa Indonesia, tapi masuk ke dalam tatanan bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, apa saja yang masuk di situ? Ada ejaan. Ejaan itu apa? Cara penulisan. Ucapan, mengucapkan. Tulisan juga sama gitu. Ya, itu kira-kira disesuaikan penutur masyarakat pada bulan apa namanya? Nah, disesuaikan penutur masyarakat Indonesia untuk memperkaya kosakata. Nah, contoh komputer kan gitu ya bahasa Inggris. Tapi komputer apa? Komputer, nah, gitu ya. Enggak orang Barat mungkin gini, komputer me, gitu. Komputer saya apa? Komputer. Nah, biasanya sedengar-dengar aja. Nah, biasanya terus kemudian disepakati. Strawberry. Apa strawberry? Nah, gitu kan? Nah, itu berarti kata serapan. Paham ya? Sekarang tugasnya, karena pembahasan sudah selesai, tugasnya adalah kalian coba tadi saya ulangi ya, buat buat apa? Buat kalimat dari
buat kalimat aktif berapa tadi? 3, kalimat pasif 3, kalimat aktif intransitif 3, kalimat aktif transitif 3 ya. Kemudian buat kalimat dari kata-kata ada kata kah, lah gitu ya tadi ya. Lah, kah, pun. Nah, itu ya. Terus kemudian apa lagi coba dilihat ya, kita lihat. Nah, ada. Nah, ini kah, lah, pun, dan tah. Itu ya. Kemudian berikutnya terakhir tugasnya kalian cari di internet kata-kata serapan yang masuk ke dalam bahasa Indonesia. Berapa? 10 aja. Nah, apa saja? Boleh dari bahasa apapun. Nah, itu ya. Kira-kira teman-teman. Nah, tapi nanti kalau ada yang tidak mengerti, boleh nanti nanya di WA. Atau nanti minggu depan kita pakai Zoom meeting atau pakai Jitsi. Coba di-download dari sekarang ya. Ada yang disebut dengan Jitsi. Hampir mirip dengan Zoom. Nah, itu ya. Nanti kita pakai Jitsi ya, teman-teman. Baik, terus kemudian nanti kalau tidak ada yang mengerti, tadi kan saya bilang boleh menanya minggu depan atau lewat WA. Atau kalian tonton terus video ini, kemudian kalian ulangi lagi agar lebih paham. Ya, itu ya. Sehat selalu, semangat selalu, salam sama Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan corona ini cepat selesai, ya. Semangat terus. Allahu Akbar. Baik, demikian. Insya Allah kita ketemu minggu depan pakai Zoom meeting atau Jitsi. Demikian. Nun wa qalami wa mayasturun. Billahi fi sabilil haq. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya tugasnya. Dikirim email. Nah, ada ya emailnya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.